Halo semuanya, kami dari kelompok 6 RBL Fisika Dasar 2 TPB 47A akan menjelaskan tentang penerapan konsep motor listrik sederhana pada vacuum cleaner. Sebelum masuk ke video penjelasan, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Halo, nama saya Francois Novalentino Sinurat dengan NIM 121140007, Prodi Teknik Informatika. Halo, nama saya Fauzan dengan NIM 121140009, Prodi Teknik Informatika. Halo, nama saya Muhammad Guntur Albayhaqi dengan NIM 121140014, Prodi Teknik Informatika. Halo, nama saya Zikra Dava Saputra dengan NIM 121140018, Prodi Teknik Informatika. Halo, saya Nafia Eka Putri dengan NIM 121140030 dari Prodi Teknik Informatika. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin canggih, manusia berlomba-lomba untuk menciptakan suatu alat yang dapat mempermudah segala aktivitas mereka. Alat tersebut dibuat sekreatif dan seefisien mungkin agar dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Contohnya, robot vacuum cleaner dan vacuum cleaner pada umumnya yang saat ini sudah banyak beredar di pasaran. Namun, karena harganya yang cukup mahal, maka dari itu, pada kegiatan research-based learning kali ini, kami membuat vacuum cleaner yang terbuat dari barang bekas sehingga tidak memakan biaya yang terlalu banyak, agar semua orang berkesempatan untuk mencoba memproduksinya sendiri. Selain itu, vacuum cleaner sederhana ini merupakan penerapan dari prinsip elektromagnetik. Prinsip elektromagnetik itu sendiri berbunyi, arus induksi dan GGL induksi terjadi dengan cara kutub magnet digerakkan di dekat kumparan atau kumparan yang digerakkan di dekat kutub magnet. Karena kutub magnet digerakkan, maka terjadilah energi gerak atau energi kinetik. Di dalam vacuum cleaner ini terjadi energi gerak pada kipas yang dipasangkan pada dinamo. Nah, dinamo inilah yang menggunakan prinsip elektromagnetik tersebut. Umumnya, dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang berputar dalam medan magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet akan saling tolak-menolak ketika bertemu dengan kutub yang sama yang mengakibatkan terjadinya gerak rotasi pada kumparan agar nantinya akan menghasilkan energi kinetik. Sebelum kita membuat alat ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan nih. Berikut merupakan alat dan bahan yang kita butuhkan. Ada botol air mineral bekas berukuran 1,5 liter dan 2 tutup botol, kaleng bekas minuman, dinamo 6 volt, saklar, masker medis, gunting atau cutter, lem tembak, kabel listrik, baterai, lakban, dan selang air berukuran 20 cm.
Terus cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya yaitu alat ini akan menghasilkan energi arus listrik atau yang disebut arus induksi yang disebabkan karena terjadinya induksi elektromagnetik. Beda potensial yang menyebabkan terjadinya arus induksi ini dinamakan dengan gaya listrik induksi. Sesuai dengan hukum Faraday, yaitu yang berbunyi, besarnya GGL induksi dipengaruhi oleh perubahan flux magnet terhadap waktu dan banyaknya lilitan. Maka, rumus GGL adalah sebagai berikut. Jadi, penurunan tekanan pada bagian belakang kipas di dalam botol atau tabung akan menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan di dalam dan di luar botol, sehingga udara dan debu tersebut terhisap karena tekanan di dalam botol lebih rendah daripada tekanan yang ada di luar. Nantinya, aliran udara dan debu yang terhisap tersebut akan tersaring oleh filter di bagian kantong debu. Mengapa tidak menggunakan dinamo 12 volt dan malah menggunakan dinamo 6 volt? Hal tersebut dikarenakan masa dinamo 12 volt terlalu besar, voltasinya yang tidak sesuai, dan dinamo 6 volt lebih efisien karena hanya membutuhkan daya sebesar 2,4 watt. Kelebihan dari barang ini yaitu 1. Dibuat dari bahan bekas, sehingga membantu meminimalisir jumlah sampah di lingkungan. 2. Lebih ekonomis, karena dibuat dari bahan yang dapat didaur ulang, maka tidak membutuhkan biaya yang terlalu banyak. 3. Lebih fleksibel, sumber arus pada vacuum cleaner sederhana yang diganti dengan penggunaan baterai memudahkan kita dalam membawanya. Kekurangan dari barang ini yaitu 1. Kerangka mesin yang kurang kuat, karena pembuatannya yang hanya menggunakan botol bekas dan lem tembak, jadi penggunaannya harus dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. 2. Debu yang dihisap sedikit. Saringan yang digunakan tidak sepenuhnya membersihkan debu, karena vacuum cleaner ini hanya membersihkan debu dalam jumlah yang sedikit. 3. Daya hisapnya kurang kuat, sehingga debu-debu yang berada di sudut yang sulit dijangkau tidak dapat dihisap dengan maksimal. Kedepannya, diharapkan vacuum cleaner sederhana ini mampu diperbaiki kekurangannya dan dapat ditingkatkan lagi kualitasnya, seperti penggunaan aluminium sebagai pengganti botol dan mengganti perekatnya dengan yang sesuai, serta menambahkan kantong debu agar debu-debu yang terhisap mudah dibersihkan, sehingga alat ini dapat diproduksi dan digunakan secara massal. Kesimpulannya, vacuum cleaner sederhana ini menggunakan prinsip elektromagnetik yang bersumber dari dinamo dengan konsep induksi magnetik, yaitu magnet dalam kumparan akan bergerak secara rotasi karena adanya perbedaan kutub magnet di sekitarnya, yang mengakibatkan timbulnya energi kinetik pada dinamo, sehingga dinamo tersebut dapat menggerakkan kipas dan menghisap debu. Demikian video penjelasan kami tentang penerapan konsep motor listrik sederhana pada vacuum cleaner. Jika ada kesalahan pada penjelasan tadi, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.